Ungkapan penglihatannya kabur bukan hanya menggambarkan mata yang tidak lagi mampu melihat dengan jelas, tetapi juga sering dipakainya untuk menyatakan bahwa penilaian seseorang telah menjadi gelap. Ketika seorang raja yang dahulu bijaksana mulai kehilangan kejernihan hati, menyingkirkan para pejabat setia, dan memberi tempat kepada orang-orang yang tidak dapat dipercaya, sehingga kerajaannya jatuh ke dalam kekacauan. Dan orang-orang berkata, raja itu telah buta. Kebutaan semacam ini membuat seseorang tidak lagi mampu membedakan yang benar dan yang saleh, yang penting dan yang sepelenya. Ia menjadi bingung, putus asa, dan akhirnya menyeret banyak orang ke dalam kekacauan yang sama. Karena itu, orang-orang yang hidup oleh iman dipanggil untuk memiliki penglihatan yang jernih agar mampu membedakan apa yang sungguh-sungguh bernilai di hadapan Allah. Yesus menasihati kita agar tidak mengumpulkan harta di bumi, melainkan mengumpulkan harta di surga. Ia berkata, tidak seorang pun datang mengabaikan kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Ia menegaskan bahwa kita tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Karena itu, ia menegur mereka yang hidup hanya untuk makanan, minuman, dan pakaian dengan berkata, hai orang-orang yang kurang percaya. Kekhawatiran yang berlebihan mencerminkan ketidakpercayaan kepada Allah yang memelihara burung di udara dan bunga di ladang. Maka Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Menimbun harta di bumi berarti menggantungkan hidup pada kekayaan duniawi, pada gudang, rekening, dan harta yang kita simpan demi rasa aman. Yesus menyebut sikap seperti ini sebagai cara hidup orang-orang yang tidak mengenal Allah. Sebaliknya, umat Allah percaya bahwa Bapa mengetahui segala kebutuhan mereka. Karena itu, mereka tidak dikuasai oleh kekhawatiran tentang hari esok, melainkan setia menjalani hari ini dengan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Di tengah ajaran ini, Yesus berkata, mata adalah pelita tubuh. Jika mata itu baik, seluruh tubuh akan terang. Tetapi jika mata itu jahat, seluruh tubuh akan gelap. Perkataan ini adalah peringatan agar kita memandang dengan benar, dengan hati yang jernih, untuk membedakan apa yang sungguh berharga dan siapa yang sesungguhnya menjadi Tuhan atas hidup kita. Jika penglihatan kita menjadi gelap, kita akan mengejar apa yang bukan harta sejati dan melayani apa yang bukan Tuhan, sehingga hidup kita tenggelam dalam kegelapan dunia. Namun Allah yang mengetahui segala kebutuhan kita telah menerangi mata hati kita melalui Roh Kudus. Karena itu, setelah menerima terangnya, kita dipanggil kembali untuk memantulkan terang Injil kepada mereka yang masih berjalan dalam kegelapan, supaya mereka pun dapat melihat dan hidup dalam terang Kristus. Inilah kewajiban bagi orang Kristen. Hari ini juga, selama melayani,
Tuhan Yesus memberkati.